Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Amin, NIM 202101010030. Di sini saya sebagai moderator membuka presentasi dari kelompok 10 dari subtema 3. Untuk materi-materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh presentator masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal, NIM 202101010031. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat materi pembelajaran PAI. Dimulai dari pengertian belajar. Apa sih belajar itu? Belajar adalah serangkaian kegiatan jiwa dan raga kita untuk memperoleh perubahan tingkah laku sebagai hasil dari seorang individu antara interaksi dengan sesama maupun dengan lingkungannya. Adapun yang selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai pengertian pembelajaran. Kalau tadi itu pengertian belajar, kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran. Apa sih hal itu? Jadi pembelajaran adalah usaha dari guru untuk membuat siswa belajar, yaitu terjadi perubahan tingkah laku pada diri siswa yang belajar, di mana perubahan itu ditandai dengan didapatkannya kemampuan yang berlaku dalam waktu yang relatif lama dan karena ada usaha. Jadi pembelajaran ini merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh guru untuk merubah siswanya menjadi bisa di dalam suatu materi atau salah satu materi. Mungkin hanya itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Al-Amin, NIM 202101010030. Saya akan menjelaskan tentang hakikat materi pembelajaran PAI. Materi pembelajaran PAI adalah materi pelajaran atau materi pokok bidang studi Islam yang dilakukan secara terencana guna menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, mengimani, mengamalkan ajaran Islam dan berakhlak secara Islam, serta diikuti tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungan dengan kerukunan antara umat beragama hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa. Selanjutnya yaitu dimensi pengetahuan. Dimensi pengetahuan biasanya berupa baris, tabel, taksonomi, revisi, dan berisi 4 kategori yaitu faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indana Farihatul Lutfi, NIM 204101010058. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis dimensi pengetahuan. Jenis-jenis dimensi pengetahuan ini ada 4. Yang pertama adalah pengetahuan faktual. Pengetahuan faktual adalah tentang elemen-elemen yang terpisah dan mempunyai ciri-ciri tersendiri dari potongan-potongan informasi. Jenis-jenis pengetahuan faktual ini dibagi menjadi 2, yaitu pengetahuan terminologi atau istilah seperti pengetahuan tentang syarat-syarat keilmuan dan pengetahuan khusus dan elemen-elemennya seperti pengetahuan nama-nama penting tempat dan peristiwa sejarah Islam. Jenis dimensi pengetahuan yang kedua adalah pengetahuan konseptual, meliputi kategori dan klasifikasi serta hubungan keduanya. Contohnya seperti teori-teori dalam sebuah pembelajaran. Pengetahuan konseptual ini dibagi dalam 3 jenis, yaitu pengetahuan klasifikasi dan kategori, contohnya seperti pengetahuan periode waktu yang berbeda, kemudian pengetahuan dasar dan umum, contohnya seperti pengetahuan tentang hukum-hukum dasar Islam, dan pengetahuan teori model dan struktur, contohnya seperti pengetahuan tentang hubungan timbal balik, prinsip dalam Islam sebagai dasar dalam beragama Islam. Nah, untuk jenis-jenis pengetahuan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Perkenalkan, nama saya Umi Kulsum, NIM 2021010045. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Yang ketiga, pengetahuan prosedural. Pengetahuan prosedural adalah pengetahuan mengenai bagaimana melakukan sesuatu. Pengetahuan ini dapat berkisar dari melengkapi latihan-latihan yang cukup rutin hingga memecahkan masalah-masalah baru. Pengetahuan prosedural sering mengambil bentuk dari suatu rangkaian langkah-langkah yang akan diikuti. Hal ini meliputi pengetahuan keahlian-keahlian, algoritma-algoritma, teknik-teknik, dan metode-metode secara kolektif yang biasa disebut sebagai prosedur-prosedur. Pengetahuan prosedural dapat diungkapkan sebagai suatu rangkaian langkah-langkah yang secara kolektif dikenal sebagai prosedur. Contohnya, seperti langkah-langkah dalam bersuci dari hadas besar. Selanjutnya, nomor 4, pengetahuan metakognitif. Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan mengenai kesadaran. Secara umum, sama halnya dengan kewaspadaan dan pengetahuan tentang kesadaran pribadi seseorang. Pengetahuan metakognitif dapat dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama, pengetahuan strategi. Pengetahuan strategi adalah pengetahuan strategi umum untuk mempelajari, memikirkan, dan menyelesaikan masalah. Contohnya, pengetahuan jenis-jenis strategi organisasi dan perencanaan. Yang B, pengetahuan tentang tugas-tugas kognitif. Pengetahuan ini meliputi pengetahuan yang membedakan tugas-tugas kognitif dengan tingkat kesulitan sedikit atau banyak. Dapat berbentuk sebagai kognitif atau strategi kognitif. Contohnya, pengetahuan buku, sumber yang sulit dipahami dibandingkan buku teks biasa. Yang C, pengetahuan itu sendiri. Pengetahuan ini meliputi kekuatan atau kelemahan dalam hubungannya dengan pengertian dan pembelajaran. Misalnya, peserta didik yang mengetahui bahwa tes itu lebih mudah bentuknya pilihan ganda daripada uraian. Karena mereka memiliki pengetahuan sendiri dalam memilih keterampilan penilaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herlina Lydia Novita, NIM 202101010010. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengorganisasian materi pembelajaran PAI. Pengorganisasian pembelajaran adalah proses pembagian komponen-komponen pembelajaran sehingga dapat dikerjakan atau dilaksanakan dengan baik. Adapun fungsi pengorganisasian dalam pembelajaran adalah untuk menentukan pelaksanaan tugas dengan jelas kepada setiap personil sekolah sesuai dengan bidang, wewenang, mata pelajaran, dan tanggung jawabnya. Menurut Davis, pengorganisasian dalam pembelajaran meliputi 4 kegiatan, yaitu yang pertama, memilih alat taktik yang tepat, kedua, memilih alat bantu belajar atau audiovisual yang tepat, yang ketiga yaitu memilih besarnya kelas atau jumlah murid yang tepat, dan yang terakhir yaitu memilih strategi yang tepat. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.